Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Klenteng Dafudi, Kebun Andil ini dalam kegiatan Ngopi Kerukunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, acara kita pada hari ini diliput langsung oleh Jambi TV dalam program talk show. Kegiatan Ngopi Kerukunan ini perdana dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan tema Peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jambi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada hari ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Walafiat. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hadir juga bersama kita Bapak Pembimas Buddha selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ngopi Kerukunan ini, Bapak Dr. Wiswadas. Selamat pagi Bapak. Ibu. Sehat ya Pak ya? Sehat. Kayaknya ceria sekali Pak hari ini Pak. Baik, Bapak-Bapak pejabat Eselon 3 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi juga hadir. Ada Bapak Kabak Tata Usaha, Bapak Dr. Haji Abdullah Saman, ada juga Bapak Amiruddin, Bapak Kabid Pakis, kemudian ada Pak Zepni Ishak, Bapak Kabid Penais dan Zawa, dan juga tentunya spesial bersama kita pada hari ini hadir para tokoh lintas agama Provinsi Jambi. Tepuk tangan dulu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Di sini hadir, kita undang, sudah hadir Bapak tokoh agama Kristen ya. Kemudian tokoh agama Katolik, tokoh agama Islam, Hindu, Buddha, juga serta Konghucu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita ketahui, kerukunan ini merupakan kondisi sosial yang ditandai dengan adanya keselarasan, kecocokan, serta terpeliharanya pola interaksi beragama antar kelompok masyarakat. Nah, oleh karena itu, upaya untuk menjaga kerukunan umat beragama harus terus dilakukan dengan melaksanakan dialog lintas agama untuk membuka ruang kesepahaman antar kita semua meskipun dalam perbedaan. Nah, ini untuk pertama-tama saya mau nanya ke Pak Wiswadas dulu nih. Saya panggilnya Pak Wiswa aja atau Pak Wiswadas, Pak? Pak Wiswa aja. Pak Wiswa aja ya. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi kegiatan ini dilaksanakan dan apa tujuan dari kegiatan Ngopi Kerukunan ini? Menarik sekali nih Pak. Silakan Pak. Ya, baik, selamat. Boleh. Baik, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak-bapak Kepala Bidang, Bapak-bapak Pembimas, Bapak-bapak Ibu Katim, serta yang kami muliakan para tokoh lintas agama Provinsi Jambi yang pada pagi menjelang siang hari ini hadir dari tokoh lintas agama yang beragama Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Ibu bapak sekalian, sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan kebersamaan dari tokoh lintas agama yang terkhusus yang ada di Kanwil. Kami bersama Pak Jeffni, kemudian Pembimas Kristen, kemudian Pak Fata, kemudian juga para pembimas Katolik, Hindu, termasuk juga Ibu Yeni, pernah kami duduk bareng. Ya, duduk bareng arti kata kami menangkap pesan
pesan yang selalu Bapak Kakanwil sampaikan pada saat beliau memberikan pembinaan kepada seluruh ASN yang ada di Kementerian Agama. Dan terkhusus bahwasanya pesan beliau itu berkaitan dengan indeks kerukunan, ya, berkaitan dengan indeks kerukunan, bahwasanya kita di Jambi indeks kerukunan kita ini belumlah maksimal. Nah, ibu bapak sekalian, kami ini pernah bertugas di Aceh. Pada saat mendengar bahasa indeks kerukunan itu menurun, itu kita semua akan bertanya, lah, apakah kami di Aceh ini tidak rukun bahasanya? Termasuk juga di Jambi, ya, termasuk juga di Jambi. Lah, kita sudah duduk bareng, kita sudah sering bersama. Loh, kok ada penilaian kita itu tidak rukun dan harmonis? Nah, ibu bapak sekalian, setelah kami bersama para pembimas, para kabid dan katim keterkaitan, nah berpikirlah menciptakan satu gagasan, ide untuk bisa kita bersama, ibu bapak, ya, kita bisa bersama selalu dan berbicara tentang konten bagaimana kita bisa tetap mempertahankan, Pak, ya, tetap mempertahankan kerukunan yang sudah kita jaga, kita bina dan kita perkuat yang ada di Jambi. Maka kami mengusulkan dengan Bapak Kakanwil, Pak, kami teman pembimas, kabid dan katim mengambil gagasan untuk kegiatan ngopi kerukunan, ya, ngopi kerukunan. Ibu bapak sekalian, memang ngopi kerukunan ini bagi kami adalah satu event yang memang benar-benar akan mencairkan, Pak, ya, akan mencairkan komunikasi kita, Pak. Memang mungkin pada hari ini konsepnya ini tidak seperti yang ibu bapak bayangkan. Pak Wis, ngopi bareng itu nggak seperti ini sebenarnya. Ngopi bareng itu adalah seperti kondisi memang benar-benar ngopi. Tapi ini mungkin model awal, ibu bapak. Nah, kita punya langkah-langkah selanjutnya nanti, ada dari kabid, ada dari pembimas untuk keberlanjutan kegiatan ngopi kerukunan ini. Nah, mudah-mudahan ini jadi evaluasi awal. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kawan-kawan pembimas dan kabid itu merancang memang benar-benar kita itu seperti ngopi, Pak, dan ngobrolnya itu ngobrol yang memang supaya nampak kita kekeluargaan, kebersamaan, dan kita berharap memang di situ tidak ada bahasa aku Buddha, aku Muslim, aku Katolik atau yang lain-lainnya. Disitulah nampak kita bersama. Dan ini menjadi potret, Pak. Ini menjadi potret, dan potret ini untuk bapak kami, Bapak Kakanwil, laporan. Suatu ketika, Bu Yen, ya, nanti mungkin tim evaluasi atau tim supervisi dari pusat untuk menentukan indeks kerukunan kita, beliau akan kita benar-benar kita dampingi sehingga tidak muncul nanti indeks kerukunan kita itu malahan menurun, Pak, ya, menurun. Saya kira mungkin itu, Bu Yeni, awal. Kita berharap mungkin event-event selanjutnya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan menjadi harapan kita semua. Saya kira untuk sementara itu, Bu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wispa atas penjelasannya. Berikan tepuk tangan dulu, Abis dulu. Kita udah paham sekarang ya Bapak Ibu ya, apa sih tujuan dari ngopi bareng kerukunan kita pada hari ini. Nah, tentunya kita juga ingin nih dengar dari Pak Kanwil, ya, paparan apa sih itu indeks dan bagaimana dimensi dan indikator indeks kerukunan umat beragama yang sekarang ini mungkin Jambi kita berada, katanya tadi apa ya, belum maksimal tapi tetap tinggi, akan tetapi itu bagaimana upaya dari kita Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi untuk meningkatkan lagi indeks kerukunan kita di Provinsi Jambi. Untuk itu kami mohon paparan dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Mahbub Daryanto MPDI. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Weto Tengtien. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada menjelang siang ini kita hadir
di Kelenteng Dapudi. ya. Lumayan bagus Pak. Ini tempat saya kecil dulu nih Pak. Di Kebun Andil. Kebun Andil. Saya tinggal di sini dulu dari tahun 76 sampai 1999 Pak. Cukup lama. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi yang muslim mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya baca pantun dulu ya Bapak-bapak para tokoh izin. Minum kopi di tepi telaga. Cakep. Dimakan hangat pisang goreng. Cakep. Ngobrol santai lintas agama, semoga rukun senantiasa langgeng. Cakep. Orang Jambi ini nak duo pantun sih. Ada Pak Rusli nih, tokoh adat. Pergi ke ladang memetik kelapa. Cakep. Singgah sebentar di tepi rawa. Cakep. Tetap bersatu, damai dan bersahaja. Kita tingkatkan indeks kerukunan umat beragama. Luar biasa. Yang saya hormati Pak Kabak, Pak Kabid semua hadir, alhamdulillah semua hadir, dan para pembimas dan para tokoh lintas agama. Selamat ketemu kembali Pak. Kemarin kita sudah ketemu pada hari amal bakti. Kita juga sudah mulai gerak jalan kerukunan, dan alhamdulillah hadir semua para tokoh-tokoh, para umat beragama untuk hadir. Dan kemarin juga kita sudah punya program bersih-bersih rumah ibadah. Mungkin ke depan lebih masif lagi, dan hari ini kita ketemu dalam ngopi bareng lah antara lintas agama. Memang ini yang perdana, barangkali perlu juga masukan dari bapak-bapak para tokoh. Apakah nanti secara bergiliran sebagai tuan rumah modelnya silahkan Pak. Yang penting ada sarana kita berkomunikasi, sarana kita bertukar pikiran, sarana kita untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin ya bisa saja soal ekonomi, soal bisnis, soal di samping kita juga bicara soal keagamaan. Ya, kita tahu bahwa Jambi ini daerah yang termasuk yang teraman di Indonesia. Tapi tingkat indeks kerukunannya masih perlu kita tingkatkan. Nah, indeks kerukunan ini alat ukur untuk menilai tingkat kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Litbang dan juga bersama Badan Riset. Sekarang udah ada lagi BRIN ya, udah dihapus BRIN. Mungkin masih ada ya Pak ya, yang untuk peneliti itu. Dan melalui pengukuran indeks ini juga dengan sampel yang berganti-ganti di tiap tahun. Misalnya tahun ini Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi ada 3 atau 4 daerah yang diambil sampelnya. Nah tentu untuk dalam rangka bagaimana kita memitigasi semua pengukuran indeks ini, ya barangkali kita juga dari kita dulu harus paham indeks itu tentang apa saja yang diukur, bagaimana cara mengukurnya. Nah mungkin suatu saat kita bisa ngundang teman-teman dari Litbang untuk hadir di sini. Bagaimana strategi kita ini menyampaikan soal moderasi beragama, bagaimana meluruskan cara pandang kita dalam menghadapi sebuah perbedaan. Dan kita ingin bahwa kita semua mengerti kapan, pada posisi mana kita pada saat tertentu. Kapan saat kita menempatkan diri sebagai tokoh, kapan saat kita menempatkan diri sebagai objek yang dinilai. Nah, ada 3 hal yang menjadi indikator dari pengukuran KUB ini. Pertama, toleransi. Yang kedua, soal kesetaraan. Bagaimana soal toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama. Nah misalnya soal toleransi, misalnya ada salah satu indikatornya adalah bagaimana hidup bertetangga dengan penganut agama lain. Ini kan bicaranya soal kemanusiaan, bicara soal sosial. Nah ini juga yang kedua, bagaimana umat agama lain dapat membangun rumah ibadah di tempat tinggalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti di sini ya, artinya bahwa walaupun di sini mungkin muslimnya mayoritas, tapi juga bisa menerima keberadaan rumah-rumah ibadah di tempat dia berada. Nah ini biasanya
yang menjadi sasaran untuk pengukuran indeks ya tetangga-tetangga. Misalnya tetangga Dapodi ini kan ditanya, kebetulan ditanya bagaimana dengan kehadiran kelenteng atau wihara atau gereja yang berada di posisi tersebut. Bagaimana interaksi rumah ibadah itu terhadap lingkungannya? Apakah masyarakat ikut terlibat di dalam itu dalam bentuk hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh umat beragama lain. Nah, dan pengamut umat beragama lain juga dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di tempat tinggal yang kemungkinan penduduknya ya tidak mayoritas agama yang tempat di rumah ibadah itu, tetapi masyarakat sekitar. Artinya bahwa ada sosialisasi dan pendekatan secara kepada dari rumah-rumah lembaga-lembaga ibadah kita, rumah-rumah ibadah kita terhadap masyarakat di sekitarnya, sehingga masyarakat tahu oh itu aktivitas keagamaan, oh itu aktivitas hari-hari besar yang mungkin makna dari sebuah perayaan itu kan ada hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan juga anak-anak juga, mungkin anak-anak didik yang berada di lingkungan itu juga mengenal itu rumah ibadah agama apa yang dilakukan di rumah ibadah itu, ibadah apa saja. Dan kegiatan-kegiatan kita ini kan dalam Islam itu ada peribadatan, ada juga yang sosial keagamaan. Yang mahdoh dan khairu mahdoh itu kan ada juga soal bagaimana bisa bekerja sama dengan umat beragama yang lain. Dan anak-anak bisa bergaul antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, yang kedua, indeks itu diukur soal kesetaraan. Bagaimana semua kelompok agama harus diberi hak yang sama menyiarkan agamanya. Jadi tidak ada larangan, tidak ada perayaan maupun pelaksanaan ibadah-ibadah yang diganggu oleh umat beragama lain karena mereka tidak sepaham dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kesetaraan ini juga diukur. Nah, yang kedua, semua kita ini di mata hukum kedudukannya sama. Bantahkan itu masyarakat mayoritas, masyarakat minoritas, itu tidak ada di dalam soal kerukunan umat beragama. Bagaimana peran pemerintah juga memperlakukan di mata hukum sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, perlakuan ini kan ditanyakan Pak kepada umat kita. Misalnya umat Hindu gitu, apakah mengalami diskriminasi di mata hukum? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Nah, ini juga peran pemerintah bagaimana memfasilitasi umat beragama ini tidak melihat agama sebagai sebuah yang harus dibeda-bedakan. Nah, kita kan sudah, kalau memang beda ya sudah, biar dia berbeda, ya kan? Yang sudah beda ya jangan dibeda-bedakan, yang sudah sama ya jangan disama-sama, yang tidak sama jangan disama-samain. Nah, ini yang ya termasuk layanan publik Pak. Kementerian Agama adalah kementerian semua agama. Tidak ada kementerian agama Islam, tidak ada siapa yang mayoritas di tempat itu. Sama ketika kemarin kita juga mendeklir bahwa ketika umat beragama lain kesulitan dalam melaksanakan ibadah atau aktivitas keagamanya, silahkan menggunakan fasilitas yang dimiliki Kementerian Agama. Mulai dari KUA yang dulu cuma aktivitasnya melayani umat beragama Islam menikah, sekarang sudah dibolehkan ketika umat minoritas kesulitan dalam mendapatkan fasilitas melaksanakan kegiatan keagamaannya. Apalagi melalui SBSN, revitalisasi kepala KUA itu tidak saja sekarang ini hanya tempat menikah Pak, tapi ada aula yang bisa digunakan umat beragama yang lain yang ketika mereka mungkin mau mendirikan rumah ibadah mungkin belum cukup syarat menurut agama, menurut peraturan daerahnya tidak memenuhi syarat, mungkin bisa menggunakan tempat-tempat yang relatif Kementerian Agama adalah rumah yang tempatnya umat beragama gitu Pak. Jadi tidak ada diskriminasi di dalam. Kalau Kementerian Agama kita udah jamin lah Pak. Cuman kalau yang lain mungkin pemerintah daerah kita juga perlu mensampaikan, mensosialisasikan. Ya kalau umat Islam dibantu ya umat beragama lain juga dibantu, difasilitasi yang sama di dalam kesetaraan. Nah, mendapatkan pekerjaan juga begitu Pak. Jadi tidak ada lagi diskriminasi kan, dulu udah banyak peraturan yang udah dicabut sekarang kan. Nama saja dulu nggak boleh Pak pakai nama yang aneh-aneh itu kan. Suruh ganti semua nama kita itu. Diganti namanya yang dari nenek moyangnya. Nah, jadi juga hak-hak politik juga sama. Jadi misalnya tidak ada orang menyatakan bahwa soal pemilihan kepala daerah misalnya Pak, tidak membawa hal-hal yang berbau-bau agama.
Jadi tidak menjadikan komoditas agama itu di dalam hal-hal yang misalnya kampanye, jangan milih orang yang tidak seagama. Ini kan masih ada juga sih Pak yang kita rasakan. Tapi bagaimana memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Dan termasuk juga jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Semua umat beragama punya hak yang sama. Dan ini pengertian-pengertian ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dan juga mendapatkan pendidikan agama dengan yang sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi tidak ada diskriminasi, walaupun barangkali kita perlu strategi-strategi. Nah, forum-forum seperti inilah Pak, bagaimana kita mendiskusikan strategi itu. Misalnya kita kekurangan guru agama untuk agama tertentu, bagaimana cara menunggangi, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dan misalnya kekurangan penyuluh agama, bagaimana strateginya. Nah, inilah barangkali yang soal kesetaraan. Nah, soal kerjasama juga bagaimana umat beragama bisa kerjasama. Ya misalnya saling mengunjungi ketika dalam mungkin lagi sedang ditimpa musibah. Tetangga kita mungkin walaupun tidak seagama, tapi rasa pengertian kita sebagai tetangga yang walaupun tidak seagama, tapi paling tidak kita sebangsa dan serasa kemanusiaan. Dan juga melibatkan rumah-rumah ibadah, juga melibatkan umat beragama lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak berbentuk ibadah Pak, tapi berbentuk dukungan lain, misalnya keamanan. Hari ini kan ada orang yang juga menjaga gereja ketika umat beragama lain menjalankan aktivitasnya, tapi kan masih ada narasi-narasi yang menyatakan Pak, haram lah, inilah, itulah. Nah, inilah barangkali pendidikan kerjasama ini dimulai dari yang hal-hal yang kecil, misalnya dari Ikatan Pemuda dengan Karang Taruna, dengan remaja masjid, remaja gereja, dan semuanya, termasuk juga ibu-ibu mungkin lintas agama. Kita perlu juga hidupkan nanti pemuda lintas agama Pak. Jadi yang anak-anak muda inilah yang bakal meneruskan generasi kita ya Pak Tukijan. Pak Wang ya, kita kan sudah tua Pak, harus ada generasi lagi yang di bawah kita kan, yang meneruskan. Kalau tidak kita didik dari saat sekarang Pak, kita akan kehilangan satu generasi. Nah ini kan kita udah 10 tahun, 15 tahun inilah kita nih orangnya kan. Nah mudah-mudahan ini kan juga ibu-ibu nanti Pak, dari forum ngopi ini nanti kita gagas yang pemudanya. Jadi ormas-ormas, misalnya ormas kemahasiswaan, kita ajak untuk ikut gabung bersama-sama. Dan momentum bulan Ramadan ini ya penting Pak. Bagaimana kita nanti buat kegiatan sosial, bazar, mungkin tuh kita sembako murah ya Pak ya, bakal kalau perlu gratis. Dari kita umat beragama, jadi kita semua nanti ikut bersama-sama. Nanti kita bikin kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka apa Pak? Dalam rangka mengenalkan tradisi baik kita di agama kita masing-masing. Kita ini punya tradisi sosial keagamaan. Sisi bagaimana berbagi di momen-momen tertentu, kita bisa berbagi bersama-sama di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, dan juga mengelola usaha juga Pak. Ya kalau gajinya 1.000 gaji yang agama kita, besok yang agama lain yang seagama sama kita gajinya dibedakan. Padahal kan soal gaji itu kan tingkat profesional Pak, tidak menyangkut soal agama. Tapi bagaimana siapa yang di dalam komunitasnya, apalagi organisasi profesi, melibatkan agama yang lain. Dan juga bertransaksi Pak. Bertransaksi itu tidak melihat, wah toko itu tokonya Pak Wis katanya. Ada toko yang lain, toko Pak Tukijan, ngapain beli tempat Pak Wis, dia kan tidak seagama. Nah narasi seperti itu tuh yang mulai kita harus pelan-pelan bagaimana memberikan kepada, ya kalau tidak generasi yang atas ya generasi yang tengah, atau generasi kita anak-anak yang mulai dari usia PAUD dan usia sekolah juga mendapatkan hal yang sama. Jadi bisa bersahabat, bisa berteman-teman dengan satu dengan yang lain. Nah kalau kita yang tokoh-tokoh hari ini bisa duduk bareng, pasti kan adik-adik kita masih bisa Pak untuk ikut bareng duduk bersama-sama. Inilah barangkali ada 3 indikator yang memang menjadi indikator kita dalam rencana kita untuk bagaimana meningkatkan indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi. Dan kita tahu tidak ada eskalasi yang begitu
isu-isu agama juga tidak ada yang mencuat di Provinsi Jambi. Saya yakin dan percaya tinggal bagaimana kita memberikan semacam pemahaman kepada seluruh umat beragama tentang pentingnya menjaga kerukunan. Kenapa Pak? Orang rukun ini kan sifatnya tidak permanen. Jadi suatu saat orang hari ini bisa rukun, besok pagi orang bisa kelahi Pak. Dan hal-hal tadi yang saya bilang, kalau 3 indikator itu baik, insya Allah eskalasi itu tidak menjadi sebuah eskalasi yang bisa meningkatkan intoleransi di antara umat beragama. Nah, karena memang kalau sudah kita menyadari soal moderasi beragama, memilih jalan tengah, baik secara internal kita umat beragama maupun secara eksternal sesama umat beragama, dan yang penting pemerintah juga harus memberikan hal yang sama pelayanan terhadap agama-agama yang ada, yang difasilitasi 6 agama sekarang yang difasilitasi oleh negara. Dan itu kalau Kementerian Agama insya Allah clear, tinggal bagaimana kita mendorong para pemerintah daerah Pak untuk memberikan hal yang sama terhadap umat beragama yang lain. Jadi tidak melihat karena kepala daerahnya muslim, umat beragama yang lain dipersulit dan tidak memberi fasilitas yang sama, misalnya dana pembinaan dan lain-lain, itu juga dilihat Pak. Nah, juga peran FKUB juga. Nah, ini peran FKUB ini juga harus direvitalisasi, Ibu. Ini ketua FKUB-nya nggak datang kalau kita undang, gimana Pak? Ya ini kan salah satu sebagai tokoh sentral Pak, ketua FKUB itu dia menjadi tokoh sentral yang bagaimana mengedukasi 3 hal tadi, menurut saya itu yang penting. Nah, mungkin nanti momen gubernur kita kan hari ini dilantik Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa audiensi bareng-bareng beliau, bisa ngopi bareng sama beliau. Mungkin bapak-bapak bisa lebih santai ngobrolnya apa hal-hal yang penting harus disampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira barangkali kita nanti akan ketemu dengan peneliti BRIN ya, untuk kita undang ke Jambi. Bagaimana nanti kita bisa juga melakukan hal yang melakukan hal-hal yang dilakukan secara mitigasi kita dalam rangka kita inginnya kondisi itu real gitu, dan kita juga starting kita juga oke lah. Sekarang kita mungkin masih di bawah rata-rata nasional, tapi paling tidak dari starting sekarang ini kita bisa di atas rata-rata nasional. Syukur-syukur kalau kita bisa tembus ke 10 besar di tahun depan, dan tahun depannya masih 5 besar, dan tahun depannya bisa punya mimpi kita peringkat pertama atau kedua Pak. Insya Allah bisa, saya yakin bisa. Tinggal kerjasama kita sama-sama, nanti ketika momen saat pengukuran indeks ini kita bareng-bareng Pak nanti. Kita bareng-bareng dan kita minta, ya kita tidak minta up nilai itu tidak, tapi bagaimana mereka mengukurnya secara real dan kita juga memahami cara mengukur mereka. Saya kira itu barangkali dari saya, dan nanti kami juga mohon didampingi Bapak Ibu sekalian dari seluruh tokoh lintas agama pada saat momen-momen kita di hari-hari besar untuk saling mendukung kegiatan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya saat Natalan, saat Nyepi, hari Galungan, hari apa. Ini momen-momen seperti ini untuk saling memberi tahu Pak. Syukur-syukur bisa saling undang, saling mengunjungi, saling mengunjungi antara kita satu dengan yang lainnya. Saya kira itu dari saya, mungkin dari bapak-bapak ya. Ini namanya ngobrol Pak. Kali ini kan monolog kalau saya nyampaikan. Jadi dari bapak-bapak para tokoh kami mohonkan masukan, model ngopinya terserah Pak. Mau selai sehat, mau di kolam ikan, mau nyambil nyantai ya silakan. Yang penting kita bisa ketemu dan kita bisa mendiskusikan kalau ada hal-hal tertentu yang bisa didiskusikan, dan cara berkomunikasi kita yang harus kita rubah, dan kita ingin para tokoh kita saling menguatkan antara satu yang lainnya Pak. Ketika ada problem umat beragama Islam mungkin bisa kita dorong, mungkin yang Kristen punya problem mungkin melalui tangan dingin teman-teman tokoh agama lainnya yang bereskalasi mungkin bisa dilakukan cara pendekatan secara hal-hal yang sampai soal kemanusiaan, soal kerjasama, soal toleransi dan tadi yang sudah kita sampaikan.
Dan insya Allah Pak Menteri Agama sedang merekonstruksi kurikulum terbaru Pak, kurikulum cinta. Itu bagaimana membangun humanisme dari kalangan anak-anak, karena memang menginsert melalui kurikulum itu penting agar tidak ada narasi-narasi di dalam pendidikan, oh itu kafir, bukan tidak seagama dengan kita. Ini kan masih Pak kita rasakan, oh ini kafir, ini apalah bahasa-bahasa yang barangkali yang tidak perlu lagi kita doktrinkan kepada anak-anak, itu kita mulai hapuskan Pak. Soal diskriminasi, soal perbedaan-perbedaan itu tidak kalau sekarang kan secara internal ya mohon maaf Pak, ada semacam narasi-narasi yang memang harus diluruskan. Dan insya Allah ini sedang diuji publik Pak, kemarin sudah diuji publik, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan ke asosiasikan masing-masing agama bagaimana kurikulum yang humanis, kurikulum yang secara agama, bukan menyetarakan semua agama, tapi bukan Pak, tapi pada paling tidak ada hal-hal yang saya katakan tadi yang sudah sama pemikiran kita tuh sudah usah dibeda-bedain Pak. Yang sudah beda ya biarin saja, karena memang kita dilahirkan dalam sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Kita punya saudara yang hitam kulitnya Pak, yang rambutnya keriting ya kan, yang mungkin keturunan dari India, ada yang dari Tionghoa, yang mana kita kan tidak minta dilahirkan Pak, tidak bisa memilih untuk lahir dari siapa kan, mau agama apa. Ya kalau saya dilahirkan jadi anaknya pendeta, ya mungkin saya jadi orang Kristen Pak. Iya. Nah, sama betul. Mungkin saya kalau lahir dari jadi anaknya Pak Uang, saya ikut bapak saya lah. Iya. Nah kita kan tidak memilih untuk itu. Nah itu urusan Tuhan kita masing-masing kalau dalam Islam ya namanya hidayah Pak. Kalau memang hidayah itu memang ya tidak ada yang bisa. Saya kira itu yang dari saya. Mungkin pengantarnya terlalu panjang. Saya harus jelaskan kenapa pentingnya indeks ini dalam rangka juga supaya investor juga datang ke kita Pak. Tidak ada eskalasi antar umat beragama kalau indeks kita bagus. Kalau kemarin jelas Pak Gubernur tentang keamanan kita pada posisi keempat Pak. Keamanan. Soal keamanan, negeri yang teraman. Karena harusnya berbanding lurus lah harusnya dengan soal kerukunan. Nah, orang akan lihat Pak, Jambi ini aman nggak? Umat beragamanya bagus nggak? Indeksnya bagus nggak? Orang kan sekarang bicaranya data Pak. Kita ngomong bagus tapi datanya tidak ada didukung dengan data. Apa yang mau kita omong itu namanya jualan kecap. Jual kecap aja dicicip orang juga Pak, asin atau manis kan. Nah apalagi ini indeks ini penting dalam rangka menghadapi isu-isu orang mau datang wisata ke Jambi Pak, lihat juga dia. Nah dan yang penting kita melestarikan tradisi lokal yang baik. Misalnya soal berpantun ya Pak ya. Misalnya hari-hari besar umat beragama, misalnya ada tarian sekapur siri, mungkin di gereja, di wihara, di kelenteng ya Pak ya. Itu dalam rangka apa? Menghormati tradisi lokal yang ada di situ. Dan insya Allah dengan mempertahankan tradisi lokal ini kita aman Pak. Bagaimana tradisi-tradisi lokal, cara umat beragama itu menjunjung tinggi adat tanpa membedakan agama. Walaupun Jambi ini terkenal dengan negeri adat bersendi sara bersendi kitabullah. Karena memang panduan adat itu lebih banyak Melayu itu kan lebih identik dengan Islam Pak. Tapi bukan mengartikan di dalam adat sendiri bagaimana memposisikan dengan umat beragama lain di dalam bersendi saraknya itu juga sudah diatur bagaimana hubungan antara sesama umat beragama Islam maupun dengan umat beragama yang lain. Saya kira itu, terima kasih dari saya pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita break dulu untuk menuju ke segmen yang kedua.